sampai ke Ujung Batu, terus ke Pasir Pangarayan, terus ke Dalu, masuk perbatasan Sumatera Utara ke Sosa, terus lanjut ke Padang Sidempuan. Jadi Sumatera, di atasnya Aceh, di bawahnya Sumatera Utara, di bawahnya Riau. Ini sekarang saya agak ke kiri sedikit. Kalau diteruskan Sibolga. Nah, nanti baru perjalanan saya menuju ke kanan, terus ke Kota Pinang, baru ke kanan. Kalau diteruskan lagi ke tepian pantai timur, Sumatera pantai barat, pantai timur. Inilah pentingnya supaya kita tidak salah arah. Karena kalau salah arah bisa pulang lagi ke Pekanbaru. Nah, sementara jadwal ini terus ke atas, naik nanti puncaknya ke Medan, baru naik dari Medan hari Senin, pulang lagi ke Pekanbaru naik pesawat. Begitu jugalah saat kita sedang berada di alam ini sekarang, mapping dulu. Aku ini sedang di mana ini? Apakah sudah sampai ke tujuan atau masih dalam perjalanan? Karena banyak orang yang menganggap ini tujuan. Inilah tujuan. Rupanya ini bukan. Ini masih dalam perjalanan. Lalu kita ini datang dari mana? Ada teori mengatakan bahwa dunia ini isinya dulu air semua, tak ada tanah. Lalu karena disinari matahari yang panas berjuta-juta tahun, akhirnya air tadi menyusut. Ketika menyusut, naiklah tanah ke atas. Itulah yang disebut dengan daratan. Makanya lautannya lebih luas daripada daratan. Lalu makhluk yang ada di air tadi naik ke atas. Yang awalnya ikan di dalam, tiba-tiba dia berkaki naik ke atas. Karena kepanasan, kulitnya ini tumbuh bulu. Itulah dia jadi monyet. Lalu monyet berevolusi. Saya tak sampai hati mau mengatakan jadilah kita. Kalau saya bilang jadilah kalian, gak enak kali kan. Jadilah manusia. Yang punya teori ini namanya Charles Darwin. Jadi kata dia, kita tidak berada di mana-mana. Kita berasal di sini dan akan mati di sini. Kata dia begitu. Tapi teori ini juga terbantahkan. Kalau memang kita ini dari ikan naik ke bumi jadi monyet, terus berevolusi, lalu kenapa kita bertahan di sini? Kenapa kita tidak berevolusi kepada makhluk selanjutnya? Terbantahkan. Lalu yang betul itu bukan dari pikiran. Yang betul itu adalah datang dari Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah. Itulah dia Al-Quran. Lalu Al-Quran mengatakan kita ini datang dari mana? Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah artinya pengganti. Pimpinannya Nabi Muhammad SAW. Meninggal Nabi, datang penggantinya sebagai pimpinan, bukan sebagai Nabi, sebagai pimpinan. Namanya Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah. Dalam tarekat Naqsabandiyah, pimpinannya namanya Syekh Mursyid. Ketika Syekh Mursyid tak ada, Syekh Mursyid mengirim pengganti. Penggantinya itu namanya khalifah. Karena Ustaz Abdul Somad tidak bisa datang, maka ada penggantinya UAS juga, namanya Ustaz Abdul Salam. Maka itu khalifah, pengganti. Kata Allah, aku ingin mengangkat satu makhluk di dunia, namanya khalifah, pengganti. Jadi kalau begitu kita tidak di sini asalnya. Asal kita adalah diciptakan Allah di dalam surga, lalu kemudian dia ingin kita menjadi pengganti, dikirimlah kita ke bumi. Lalu kemudian selama di bumi ini melewati proses yang panjang, kira-kira 63 tahun. Jadi siapa yang hari ini 62, 11 bulan, 29 hari, memang udah saatnya lah bertaubat nasuha. Asalnya kita dari alam roh. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah, roh saya, roh bapak, roh ibu, roh kita waktu itu berkumpul bersama di dalam surga. Makanya kalau ada di antara bapak ibu menengok saya ini, macam-macam pernah nampak Ustaz. Di mana ya?
Berarti itu pernah nampak. Di surga enggak, di YouTube. Kalau kita pergi ke satu tempat, nampak kita muka orang, setelah kita tanya dia, kita tak sekampung, kita tak satu sekolah, tapi kita macam pernah nampak, berarti ruh kita pernah berjumpa di surga. Dijumpakan Allah lagi di sini. Begitu juga lah kata suami ke istrinya, aku macam pernah nampak kau di mana ya? Mungkin kita jumpa di surga. Tidak bang, kita dulu ngantri nonton di bioskop. Jadi kita berasal dari alam ruh, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut. Lalu kemudian ruh tadi ditanya Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Hai semua ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Lalu kemudian setelah itu ruh menunggu antrian untuk turun ke bumi. Memang sedap mendengar nyanyi sambil makan sayur kubis. Kalau sudah ada suara bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Oh, rupa mobil mundur. Sangka tanda waktu sudah habis. Lalu roh tadi ngantri menunggu turun ke bumi, tempatnya menunggu siap. Apa nama tempatnya itu? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Tsumma yursalul malaku, dikirimlah malaikat membawa ruh dari surga masuk ke rahim. Kebetulan malaikat yang membawa ruh tadi masuk ke rahim orang Jawa Barat. Kumaha atuh damang. Masuk ke rahim orang Aceh, Puhaba. Masuk ke rahim orang Makassar, agak kareba. Masuk ke rahim orang Jawa, pripun kabare panjenenganipun. Masuk ke rahim orang Batak, biadu alak kita sesudahnya. Maka tak boleh kita mengejek orang karena sukunya, karena tidak pernah malaikat membawa multiple choice. Kau mau jadi apa? Mau jadi Jawa, mau jadi Bugis, mau jadi Batak, mau jadi Bule? Tidak pernah. Bahwa saya menjadi orang Sumatera, ini bukan kemauan saya. Seandainya dulu ada boleh pilih, tentu saya mau jadi bule. Rambut pirang macam rambut jagung, mata biru hidung mancung. Kadang terasa kali waktu sedang tawaf itu kan, kecil lah kita. Tengok sebelah kiri orang Arab besar gagah hitam jambang. Tengok sebelah kanan memang dia hitam Afrika tapi tinggi. Nggak usahlah ceritakan tentang kita. Tapi ini bukan pilihan. Menurut ilmu Allah, kau cocoknya jadi orang Sumatera bersama. Cocok. Udah, kita terima saja takdir ini. Lalu kemudian kita berada di dalam rahim tadi 9 bulan 10 hari. Dulu begitu, sekarang katanya cepat, 5 bulan lahir. Nikah Januari, Mei lahir. Baru lagi rasanya acara akad di sini, Pak. Ini kau udah acara akikah. Ini edisi minimalis, Pak Ustaz. Cepat kali zaman di sekarang ya. Memang udah tanda-tanda hari kiamat lah ini. Iya, kata dia. Akhirnya lahirlah ke atas dunia, telentang, berguling, telungkup, tengkurap, merangkak, tertatih, berjalan, berlari. Kita tak pernah ingat itu. Saya paling ingat mundur ke belakang waktu atuk saya meninggal, saya tengok emak saya menangis di jalan. Saya tanya, tahun berapa atuk ini meninggal? 1982. Saya lahir 1977. Berarti umur 5 tahun ingatan paling bisa mundur ke belakang. Kalau ada di antara kita ini yang ingat
pas dia telungkup, hebat kali itu dah. Sengaja memori itu memang diciptakan Allah, lupa kita. Makanya kita disebut dengan manusia. Manusia itu diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa dulu lahir macam mana, lupa dulu merangkak jatuh, lupa. Makanya manusia yang lupa ini diingatkan. Ada yang lebih parah lagi, lupa kampung, lupa rumah, lupa bini. Itu namanya amnesia. Ada kawan saya pakai motor, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, jatuh, pecah helm. Kata dia, aku ini dulu hampir hafal Quran, man. Waktu jatuh itu hilang semua. Al-Fatihah lah yang tinggal. Terus saya bilang, zaman saya kecil dulu, kalau ada radio itu yang rusak, antukkan sekali lagi, balik suaranya sih. Coba antukkan lagi. Entah maunya dia balik sih. Aku takutku kalau ku antukkan ini Al-Fatihah itu pula hilang kan. Masih ada orangnya, kawan saya. Ini kalau di-upload, ini ditonton, kiki. Gua banget kata dia. Rupanya ditakdirkan Allah, akhirnya kita pun sekolah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S Teler, S Cendol, S Doger, S Bandung. Nikah, punya anak, kerja. Rupanya ditakdirkan Allah, saudara-saudaraku, berada di tambang emas Martabi. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, rahasia Allah. Saya jangankan sebulan setahun yang lalu, 3 hari yang lalu pun tak tahu saya bahwa saya akan sholat subuh ini di depan orang yang berseragam. Bahwa saya diminta menjadi imam, berjalan, tak tahu saya. Kata Ustaz Iqbal, Sumatera Utara ini saya kasih jatah 4 hari. Hari Jumat saya datang, Sabtu, Ahad, Senin saya pulang. Setahun cuma 4 hari itulah saya datang. Kemana aja kita Bang Iqbal? Nanti kita ke sini, kita ke sini, kita ke sini, kita ke sini. Mendengar itu sakit kepala saya, udahlah. Ikuti aja lah kemana arah. Yang penting masih di jalan yang benar kan Bang? Iya. Akhirnya subuh nih kita rupanya berjumpa, sholat subuh berjamaah. Belum nampak lagi alam nih, entah di mana ini. Nanti udah nampak cahaya matahari, barulah saya tahu, oh di sini rupanya. Akhirnya nanti sampai masanya pensiun, lalu kemudian tua, lalu kemudian tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Boleh untuk baju kaos tulis belakang. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tapi baju-baju yang motivasi model begini nih nggak boleh dibawa sholat ke masjid. Karena kalau dibawa tengok kawan bilang, mak betul juga ini. Jadi saya tengok ada hadis ditampilkan, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan amal, habibatani ila rahman, dicintai Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh buat baju ringan di lisan, berat di timbangan. Orang suka pada kalimat-kalimat yang indah model begitu. Hidup boleh berhenti, amal jariah mengalir walau sesudah mati. Masya Allah. Kemarin saya tengok ada tulisan, Anda sedang diamati CCTV. Cuman kalau sekedar kalimat begitu kita kan lupa. Yang buat kita tetap ingat itu ada tulisan di bawahnya, Anda sedang diamati CCTV, sebagaimana mantan mengamati ingin kembali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampai akhirnya kita pun lewat pada stasiun kehidupan ini, ternyata dia bukan tujuan. Jadi yang selama ini pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berharap inilah hidup yang sebenarnya. Rupanya saat malaikat maut mencabut nyawa, ini hanyalah fata morgana. Bisa juga untuk baju kaos. Disangka ini selamanya, rupanya ini adalah fata morgana. Begitu ruh keluar dari jasad, semuanya tidak lagi nyata. Dan yang tidak nyata sekarang inilah menjadi nyata. Sekarang ini kalau ada orang nantang, mana malaikat itu?
Mana malaikat maut itu? Mana mungkar nakir itu? Mana alam kubur itu? Mana surga itu? Mana neraka itu? Enggak nyata. Yang nyata sekarang anak, bini, rumah, motor, mobil, duit, itu yang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, yang nyata sekarang menjadi tak nyata, yang tak nyata menjadi nyata. Makanya kalau ada orang nantang-nantang, mana surga itu? Mana neraka? Mau kau nyata? Biar ku nyatakan sama kau. Begitu ruh keluar dari jasad, yang nyata ini menjadi tak nyata. Apa yang paling nyata sekarang? Istri. Istri yang paling nyata. Tapi begitu kita mati, dia menjadi tak nyata. Yang kata dia, sehidup semati bang, langsung aku hidup kau mati. Yang kata dia, ini harta kita bersama bang, begitu kita mati harta itu berubah menjadi gono gini, kau begono aku begini. Mati-matian kita mencari duit, mencari arsitek, tukang gambar, kita menatanya, jadilah rumah itu megah, mewah, cantik. Mati kita jam 8 malam. Jam 8 malam kita mati, jasad kita tak lagi tinggal di kamar, dipindahkan ke ruang tamu. Carilah di Indonesia, di dunia ini, yang mati jam 8 istrinya masih mau tidur sama dia. Nggak ada itu. Dipindahkan kita ke ruang tamu, menangis dia sebentar, habis itu masuk dia ke kamar. Habis itu apa yang terjadi? Ada ibu-ibu rupanya di luar. Saya sangka ini pembicaraan antar kami sesama lelaki aja. Aduh, nggak enak, udah melukai hati kalian. Pada akhirnya kita semua akan meninggalkan ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat itulah lebih utama daripada yang di sini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang di sana itu lebih baik dan lebih kekal abadi. An-nasu niyam. Manusia ini tidur. Sekarang ini kita sedang tertidur ini, sedang mimpi indah. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi menang pilkada, ada yang mimpi jadi pengusaha. Orang kalau sudah mimpi, makin lelap tidurnya, makin sedap, maka mengigaunya pun makin. Maka kalau tidurnya biasa aja, nggak mengigau, itu tanda banyak beban itu. Tapi kalau sampai mengigau-ngigau, itu tandanya tidurnya sangat pulas dan lelap. Makanya kalau ada kawan sedikit-sedikit cerita, rumahku, mobilku, bilang kau nampaknya lelap kali tidur. Terlalu dalam. Sampai pada akhirnya ketika nyawa itu disentapkan, ditarik dari jasad, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang 100 kali di tempat sama diulang-ulang, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Di saat itu barulah terbangun, terjaga, rupanya hidup ini hanyalah mimpi. Dan setelah itu kita pun akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Dan itulah yang disebut dengan lahiyal hayawan, kehidupan yang hakiki, yang lebih lama daripada di sini. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Lahir 150 di Gaza, Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita dari Palestina. Meninggal 204 di Mesir, makamnya di Mesir. Berarti hidup di atas di dunia ini cuma 54 tahun. Saya sekarang 47. Kalau 54, 7 tahun lagi aku mati. Mak, ngeri-ngeri sedap juga ini. Cuman 54 tahun umur Imam Syafi'i. Meninggal tahun 204. Sekarang tahun 1446. Berarti dia sudah di alam barzah, alam kubur 1200 tahun lebih. Lebih lama di atas tanah atau dalam tanah? Lebih lama dalam tanah. Tapi yang dipersiapkan orang apa sekarang kok ditanya? Apa yang kau persiapkan? Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun ini saya sudah siap. Tabungan saya ada di bank Pak Ustadz dalam bentuk duit. Karena kebetulan saya kerja di perusahaan emas, adalah beberapa kilo Pak Ustadz.
Yakin betul umur nih sampai pensiun. Disiapkan semua. Kalau tentara tadi malam saya tanya Pak Dan Yonip 123 Raja Wali, berapa pensiun Pak? 58 katanya. Kalau guru besar profesor 70. Kalau martabe 58. Hati-hati kalian yang 57. Yakin betul dia persiapan ini 58. Aku 58 pensiun, siap. Ya tak tahu malaikat maut datang 55. Rupanya malaikat maut itu kalau datang ditanyanya dulu kita, kau udah pensiun apa belum? Enak kali. Begitu sampai masanya kita mati, semuanya tinggal baju seragam diganti dengan kain kafan. Surat nama di STNK BPNKB, mati kita, surat mobil, surat motor dibawa ke Samsat, diganti nama orang lain. Kenapa? Karena orang pajak nggak mau mengutip pada almarhum. Yang paling sakitnya, ini kalau aku ceritakan nanti berubah perasaan kalian. Surat nikah pun berubah. Nama kita di surat nikah itu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu berganti nama menjadi Bronis, berondong manis. Memang sekarang kalian senyum, tapi pas pulang dari sini nanti, aku yang khawatirkan berpengaruh pada etos kerja ini. Mohon maaf Pak pimpinan, tiba-tiba orang ini hari ini termenung aja. Dia tanya, kok nggak semangat kerja? Untuk apa lagi kita semangat kok pada akhirnya mati juga. Saya nggak mau itu. Ya, tujuan saya ini supaya kita ingat bekal kita bahwa carilah emas nih sebanyak-banyaknya, carilah duit nih sebanyak-banyaknya, bangunkan ke masjid, bangunkan ke pondok pesantren, bangunkan ke rumah tahfiz. Kalau ada orang mengatakan, untuk apalah kita duit banyak, mobil banyak, bukan bisa dibawa mati. Apa kau bilang? Mobil nggak bisa dibawa mati? Bisa mobil dibawa mati. Mobil apa Pak Ustaz? Mobil ambulan. Meninggal almarhumah mak saya. Saya sedang ceramah di Pulau Madura. Kata adik saya, nggak ada rumah sakit ini yang mau ngasih mobil mengantar ke kampung. Mak sakit kali hati saya. Sebelum tahu orang itu Mak Ustaz Somad. Setelah tahu banyak kali. Saya tak mau ada orang sampai matinya dibawa naik ojek, digulung pakai tikar dibawa naik ojek. Ada Bapak dapat gambarnya? Kalau belum nanti ku kirim. Saya mesti ada mobil. Saya bilang ke yayasan, mesti ada mobil ambulan. Alhamdulillah, sekarang yayasan kami tabung wakaf umat sudah ada 2 ambulan. Yayasan Zayan Insani Sejahtera ada ambulan, 1 ambulan. Pokoknya semua yayasan yang di bawah Ustaz Abdul Somad, setiap provinsi ada 1, wajib punya ambulan. Gimana saya bilang? Alhamdulillah Ustaz, kita udah punya ambulan. Siapapun masyarakat yang sakit meninggal gratis pakai. Syaratnya 2, sakit mati. Gratis. Semana operasionalnya? Ada tiap hari. Jarang pula yang sakit, jarang pula yang meninggal sekarang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Rupanya ambulan ini dulu saya tahu 2 aja tupoksinya, sakit mati. Sekarang 3, dipakai untuk mudik. Banyak yang nyewa ambulan pulang. Saya nggak diperiksa di jalan kan. Waktu COVID itu, diperiksa ketat, nggak boleh lewat, nggak boleh. Ambulan lewat gitu. Padahal orang sehat semua datang. Kok bisa pulang kampung? Kami naik ambulan Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai akhirnya selesailah hidup kita. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kau dulu kerja di mana? Aku kerja dulu di tempat tambang emas Martabe. Oh, di sana. Siapalah kawan kau yang paling kau ingat di tempat kerja kau? Ada 2. Yang satu itu baiknya ya Allah, macam saudara kandung. Yang satu itu hancur kalian. Ada setiap beban akulah yang jadi apa? Beban kerja ke aku juga. Beban absen ke aku juga. Beban hutang ke aku juga. Curiganya aku tuh dia memang dari tanah, tapi mungkin dari tanah timbul cipta dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, kalau bisa
Waktu kita lahir dulu semua orang ketawa menyambut, oh senang. Dan waktu kita mati semua orang menangis. Waktu kita lahir yang menyambut ketawa, kita menangis. Tak tahulah ya, setahu saya belum ada lagi anak lahir ketawa. Kok lahir dia ketawa, kita pula pucat. Waktu lahir kita ketawa, yang menyambut. Waktu lahir kita menangis, yang menyambut kita itu ketawa. Kita mau waktu kita mati, keliling kita menangis dan kita tersenyum karena kita husnul khatimah. Sebelum ruh itu keluar dari badan, dikepakkan malaikat sayapnya. Nampak kita tempat kita di surga. Baru kita tersenyum, barulah kita mati. Itu maka waktu dibuka penutup wajahnya, kalau menengok jenazah itu buka tutup aja, buka nampak. Loh, kok senyum dia Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, mati itu sakit. Katanya mati itu menyakitkan. Kok senyum dia? Karena sebelum mati udah nampaknya tempatnya di surga. Saya, jangankan tempat saya di surga, tempat nginap tadi malam pun tak nampak saya. Di mana kita nginap nih Bang Iqbal? Di rumah masyarakat atau di hotel? Ada di sana itu apa katanya, kotak-kotak besi kargo. Terbayang aku apa, orang Meksiko ke Amerika, terkunci di film-film barat itu kan, tidur di kargo ke malam itu. Rupanya pas masuk ke dalam fasilitas hotel bintang 5, biasa nyaman kali. Pas di malam tuh tidur, belum tidur kali, pas mau tidur, nampak saya makhluk besar tinggi naik ke atas tempat tidur itu. Saya bilang, jangan kau ganggu aku, sesama saudara jangan saling mengganggu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Bukan mau nakut-nakuti yang punya kamar tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kenapalah Ustadz selalu kalau ceramah itu Ustadz pancing-pancing kami supaya senyum. Saya mau melengok jamaah ini bahagia atau tidak. Nah, maka kalau saya tengok dari senyumnya ini bahagia. Pernah saya pancing-pancing orang, nggak bisa dia ketawa. Saya pancing sikit aja. Wah, itu berat kali beban orang. Karena kalau saya tanya pasti semua ngaku bahagia kan. Apakah jamaah yang ada di Martabi bahagia? Bahagia. Saya nggak mau nanya orang kayak gitu. Saya pancing, tapi dia tengok senyumnya, kok aku tengok ini nggak ada beban ini orang. Tapi nggak tahu juga lah kita kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tadi saya dikasih tahu, besok kita sholat subuh. Habis sholat subuh itu Ustadz menjawab pertanyaan katanya. Nah, biasanya kertasnya udah ditumpuk. Pas saya tanya, ada pertanyaan. Orang ini mau mencoba Ustadz menyanyaknya itu pakai telepati. Jadi tengoknya gini. Saya bilang ilmu saya belum sampai ke situ. Nah, jadi kalau mereka tak nulis, sampaikan aja. Maka tadi kata Bapak Ustadz Somad, nanti ada 2 pertanyaan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Enggak masalah, sebanyak apapun enggak apa. Apalah susahnya membaca pertanyaan kan? Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang. Nanti baru saya jawab dari Pekanbaru, di-upload, ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi lebih kurang setengah jam. Tadi dari jam 5.20, sekarang jam 6 kurang 10, 30 menit saya sampaikan materi. Intinya bahwa ini bukan tempat kita. Makanya kita tak nyaman di sini. Karena tempat kita yang asli nanti kita diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Ini bukan tempat kau. Irji'i, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang dalam keadaan bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mati itu membahagiakan. Makanya kalau ada orang yang takut mati, kau takut mati? Aku takut kali Pak Ustaz. Berarti takut pulang kampung. Kalau ada orang takut pulang kampung, berarti ada masalah di kampung. Tapi orang kalau udah mau dekat Idul Fitri, oh senang kali, disiapkan semua, baju baru, rumah baru, bini baru, mau pulang kampung.
Semua baru, mobil baru dari Dialer, baru DP, kredit 4 tahun, bunyi klaksonnya pun bunyi kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita akan mati bersama kita di martabe ini berkumpul. Begini juga lah nanti kita berkumpul di surga nanti. Nanti ketika kawan-kawan, sahabat-sahabat keluarga besar martabe ini masuk ke dalam surga, yang pertama kalian cari adalah Abdul Somad. Malaikat Ridwan, iya, kami udah 3 hari di sini nggak nampak kan Ustaz Somad. Apa transit dia? Kata malaikat, dia udah lama nunggu kalian di ruang VVIP. Amin. Begitu cara saya supaya dapat amin kalian. Bersama kita insya Allah. Pak Ustadz, nanti aku kalau di surga itu sama kawanku itu yang satu kerja itu. Iya. Masa sama dia juga lagi di surga Pak Ustadz? Sedang di dunianya sudah hancur kali bersama dia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, segala sifat-sifat jelek di hati mereka kami cabut. Maka di surga itu nanti tak ada lagi sifat jelek. Dan di surga itu umurnya masuk surga itu antara 33, 32, 30, 31. La yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Oh, nangislah orang tua ini. Kenapa kau menangis, kata Nabi? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua macam kau tak masuk surga. Sesudah masuk surga nanti umur itu 30, 31, 32, 33. Saya dulu tak paham apa maksud masuk surga itu 30, 31, 3. Rupanya umur yang paling enak itu 30, 31, 32, 33. Kalau udah sampai di atas itu 40, 45, 50, macam mobil yang udah dipakai 5 tahun, dia pencet klakson keluar air. Jangan tersinggung. Kunci dengar cakap saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Lama saya bayangkan. Bayangkanlah kalau kita masuk surga umur 70, dikasih bidadari, apa yang bisa kita lakukan? Jadi balik nanti kita umur yang paling enak itu umur 30, 31, 32, 33. Ustaz umur berapa sekarang? Kalau perasaan 27. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa kan. Maka saya kalau ditanya orang, Ustaz umur berapa? Menurut hitungan Komariah apa Syamsiah? Muharram Safar apa Januari? Ustaz umur berapa? Pusat ke atas apa pusat ke bawah? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati husnul khatimah. Masih ada waktu beberapa menit, masih ada 25 menit lagi karena terbit 69. Lewatkan 12 menit berarti 6.21. 6.22 kita sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir ingat Allah, terbit matahari, lewatkan 12 menit sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, tidak ada diragukan dalam Sunan Tirmizi. Maka nanti habis itu kita sholat masing-masing. Kau kenapa tak ikut sholat? Kok keluar? Aku mau ini on time, ini aku bekerja. Tadi udah dikasih tahu, hari ini nggak on time kali. Sunat tidak wajib, tak apa-apa kalau tidak sholat. Tidak sholat ini, bukan sholat zuhur wajib, isya maghrib. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya pikir tadi sudah jelas ya, kita mendapatkan ilmu bahwa kita tidak di sini buat tujuan kita, tapi tujuan kita bagaimana kita nanti ada kembali kepada kampung kita, yaitu kampung akhirat. Datangnya dari surga, maka kita akan kembali surga. Baik, alhamdulillah beliau akan memberikan kesempatan buat pertanyaan. Silakan yang sudah menulis mungkin di belakang ada sudah ditulis buat apa? Langsung pun nggak apa-apa. Oh langsung boleh, alhamdulillah. Ada? Atau dari Ikhwan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz di TikTok, kenapa negara Israel itu tidak binasakan oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, hancur Ad, enggak ada lagi. Wa ila madyana akhahum syuaiba. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Samud, hancur Samud. Wa ila Madyan, wa ila samuda akhahum salihah. Kepada kaum Samud diutus Nabi Soleh, hancur, nggak ada lagi di atas muka bumi. Tapi Yahudi masih tetap ada. Disitulah mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman akan ada umat yang akan memerangi kamu dan kamu akan berperang dengan mereka, sampai-sampai batu dan pohon kayu pun berpihak ke kamu, tidak ke mereka, kecuali satu pohon namanya pohon Gharqad. Dari Kairo satu hari naik mobil sampai ke satu kota namanya Rafah. Kota Rafah itu dibagi dua, sebelah diambil Israel, sebelah untuk Mesir. Dipasang pagar besi dengan voltase tinggi listrik. Kalau disentuh mati kita. Jadi orang sini mau berkirim surat ke sini pakai layang-layang. Tahun 99 saya ke situ, mereka kirim surat pakai layang-layang, dibaca ke sana. Kenapalah Israel ini masih ada? Kenapa Israel Yahudi? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu lagi Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Jadi Abdul Somad Israel, hamba Tuhan. Lalu kemudian anak cucu keturunan Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak cucu keturunannya Yahudi. Itu beda Yahudi dengan Israel. Jadi semua Yahudi Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Karena tidak semua keturunan. Kenapa mereka ini masih ada zaman sekarang? Jadi saya dulu zaman kuliah, kita kan selalu berpikir, kok ada mereka nih? Saya tanyalah ke Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril. Syekh, kaum Samud habis, kaum Madian habis, kaum habis. Kenapa kaum ini disisakan Allah sekarang? Syekh Muhammad Jibril tersenyum, kata dia, kalau Israel dihancurkan Allah juga, apalah tiket kau masuk surga? Oh, rupanya itu disisakan Allah untuk kita rupanya. Makanya kalau punya pasukan bala tentara, kirimkanlah ke sana untuk menghantam Israel. Tentara Palestina yang sudah dijajah sejak 1946. 1946 mulai Israel itu masuk comot Palestina itu. 1945 kita merdeka, 1946 mereka terjajah. Sampai sekarang 2024, duit tak ada, di embargo, susah. Tapi tentaranya masih ada, tetap berjuang. Nggak mati-mati tentara itu. Tentara Israel begitu tertamas, ditarik, dibuka bajunya, pakai pampers. Kencing-kencing mereka menghadapi Palestina itu. Kenapa? Karena orang kita berjuang untuk mati. Orang kita kalau sudah berjuang itu niatnya mati syahid. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Mereka berjuang karena gaji, karena dolar. Makanya kalau sudah ditempatkan, kamu pasukan ke depan besok melawan Palestina, langsung orang tuh ke supermarket beli pampers. Kenapa ini masih disisakan Allah SWT? Untuk menengok mana yang pejuang, mana yang pecundang. Bisa juga untuk baju kaos. Buat gambar Masjidil Aqsa besar bawah, untuk melihat mana yang pejuang, mana yang pecundang. Jangankan berjuang ke Palestina, masalah memboikot aja masih diejek-ejek orang. Jangankan orang biasa, ustadz pun masih makan produk-produk. Kita mesti melawan Israel, menolong Palestina, takbir, Allahu Akbar. Selesai acara, ustadz yang bilang melawan tuh
makan donat buatan Israel di airport. Datang Ustaz Tengku Zulkarnain. Tadi Bapak Ustaz bilang kita melawan Israel, itu kan produk Israel, kenapa dimakan? Setiap rupiah yang kita beli itu akan mengirim beli tentara, beli senjata untuk membunuh saudara kita. Kenapa produk ini masih Bapak makan? Apa kata dia? Ini adalah Israel, mesti kita selesaikan. Salah satu bayang saya muka Ustaz Tengku Zulkarnain menceritakan. Nah, jangankan masalah berperang ke sana, masalah memboikot pun berkelahi pula sesama kita. Tengoklah di medsos itu, berkelahi sesama kita, bukan orang lain yang mengejek, mengolok-olok kita itu. Malah anak-anak lebih sadar. Kawan saya pulang dia ke rumah dibawanya produk Israel itu, dikasih anak, nggak mau pak. Kata. Kenapa nggak mau? Itu ada darah saudara kita di Palestina. Biar papa habiskan kata ya. Jadi ini memang dikirim Allah untuk menguji iman kita. Kalau begitu Pak Ustadz, kami tinggalkan tambang emas ini ke Palestina kami. Jangan. Karena kita tidak ahli di situ. Saya khawatir Bapak semua pergi ke Palestina 2-3 hari keluar berita. Semua pasukan dari tambang emas lemas. Karena tak dapat lontong sayur dan nasi uduk. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat lontong sayur? Nampak aku udah ada piring. Tuan main gasing, jangan dibawa ke kota Makkah. Kalau sudah nampak aku piring, hilang pula materi ceramah. Itu maka aku pancing dengan pertanyaan. Ini bahan udah hilang semua. Saudara yang dimuliakan Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian sangka kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, Allah mau menengok siapa yang berjihad. Wa ya'lamas sabirin, siapa yang sabar dalam perjuangan. Lalu untuk apa dibuat Allah? Waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk menyaring, memfilter. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, mana yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, mana yang kafir. Ini kita ini sekarang di tempat ujian. Aku nggak tahan Pak Ustadz, hidup ini banyak kali ujiannya. Yang namanya banyak ujian itu hidup. Kalau banyak cucian laundry. Ini tempat ujian. Maka siapa yang mengeluh, banyak kali ujian. Sama macam orang masuk ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, lalu ngeluh dia, banyak kali pertanyaannya. Ya ini kan tempat ujian, kau salah masuk sini. Kalau kau nggak mau ujian, keluar kau dari sini. Masuk ke mana? Masuk ke liang kubur. Di liang kubur pun masih ada audiens. Audiensi, marrabbuka, siapa Tuhan? Ar-rahah fil jannah. Nanti Ustaz dari sini kemana? Habis dari sini kami nanti ke Batang Toru, Paluta. Habis dari Paluta kemana? Habis itu kami nanti ke Labuan Batu. Habis itu ke Medan. Habis itu Ustaz pulang ke rumah. Habis itu kemana? Habis itu ke Maluku. Habis itu kemana? Habis itu ke Malaysia Desember. Habis dari Malaysia kemana? Ke Jakarta. Terus istirahatnya kapan Ustaz? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu Besti. Begitu juga nanti kalau bapak pas pulang ditanya, abang nih ku tengok kerja, kapan abang istirahat? Nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Apa kata dia? Alah, ngomong aja. Jadi memang disisakan Allah itu untuk kita. Kalau sanggup dengan nyawa, tak sanggup dengan nyawa, dengan harta, kirimkan apa yang kita bisa bantu. Ini musim dingin, turun salju di Palestina. Mereka saudara kita itu perlu selimut. Kirimkan untuk selimut, untuk rumah. Kirim ke lembaga yang resmi, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kami pernah menggalang dana. Saya tidak mau ikut acara manapun kecuali dengan Basnas, karena itu lembaga negara sampai ke sana. Pas penggalangan dana, malam solidaritas Palestina di halaman Masjid An-Nur. Terkumpul semua duit, saya tanya, berapa panitia terkumpul? 11 miliar terkumpul. Padahal kalau pengajian biasa paling 25 juta, 20 juta. Disitulah nampak pedulinya kita dengan Palestina. Tapi banyak juga yang teriaknya kuat, Allahu Akbar. Pas keluar duit 2.000. Pas ditanya, kok kuat kali takbir? Kita Pak Ustadz kadang lemah di sini, kuat di sini. Jadi juga lah ada semangat dia kan. Mau dia bertakbir, jadilah itu. Nah, jadi ini memang sengaja ini.
Jadi puncaknya nanti 5 syaratnya, mereka sedang menunggu namanya Mesiah. Mesiah itu kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Mereka menunggu Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena kalau disentuhnya orang lumpuh berdiri, disentuhnya orang mati tegak. Masih artinya menyentuh. Masaha yamsahu, masih menyentuh. Sentuhnya orang lumpuh sehat, disentuhnya orang berdiri. Al-Masih. Mereka sedang menunggu Al-Masih itu. Al-Masih Isa Pak Ustaz. Al-Masih yang asli namanya Al-Masih Isa. Al-Masih yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Dajjal itu KW. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai gelang emas tapi palsu, itu namanya Mas KW, Mas Dajjal. Mas yang asli itu di Martabe. Sampai mana tadi? Lupa pula. Jadi mereka sedang menunggu Mesiah ini datang. Mesiah itu mau turun ke bawah, syaratnya 5. Yang pertama, kuasai Palestina. Itu mengapa mereka menguasai Palestina 1946. Karena Mesiah itu sedang di langit, sedang nunggu deh. Kalian mau aku turun, kata dia. Mau kalian aku turun? Nah, kalian ambil Palestina ya. Itu maka mereka ambil Palestina. 5 juta Yahudi dari seluruh dunia sudah pulang ke Palestina. 5 juta orang sekarang. 5 jutanya dia, bukan banyak, 5 juta. Kita hampir 300 juta. Andai serentak kita terkencing bersama, pipanya kita arahkan ke sana, mati orang tertenggelam. Apalagi kencing dari kita ini dahsyat, jengkol sama petai. Baru kena anginnya aja pingsan. Pertama, kuasai Palestina, syarat kalau mau turun. Yang kedua, buat Palestina itu berdarah bayi, bunuh. Itu maka anak-anak bayi. Dulu tentara Israel itu kalau nengok perempuan Palestina hamil jalan, taruhan mereka berdua. Taruhan. Itu bayi dalam kandungan itu laki-laki apa perempuan? Yang satu bilang laki-laki, yang satu bilang perempuan. Tangkapnya, cobeknya, keluarkan bayi. Yang bercerita itu guru kami dari Makkah Al-Mukarramah. Begitulah sadisnya tentara Israel. Makanya ada orang Amerika perempuan, apa kata dia? Saya nggak percaya sama Tuhannya orang Islam. Kejam kali Tuhannya. Dibacanya ayat. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka masuk neraka gosong melepuh, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kejam kali Tuhan begitu. Dulu saya nggak percaya sama Quran itu karena Quran menceritakan Tuhan yang sangat kejam. Setelah peristiwa Israel ini, memang cocoklah neraka itu diciptakan untuk mereka, dan bersyahadat dia masuk Islam. Sudah saya posting videonya di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Syarat yang kedua, buat darah diserak supaya dia mau turun. Yang ketiga, apa dia? Seluruh Yahudi yang ada di dunia pindah ke situ. Yang keempat, hancurkan Babel, karena Babel dulu tempat penjaranya Israel. Babel waktu itu nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar mau menjarakan, membunuh, dia balas dendam. Babel harus dihancurkan. Babel itu bukan Bangka Belitung, Babel Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika, yang pertama dia lakukan membombardir Irak. Saya paling sakit hati saya sama George Bush lah. Kenapa? Karena saya mau S2 di Universitas Saddam Hussein tahun 2002. Kami haji jumpa sama kawan-kawan. Kau S2 di mana? Di Irak, di Baghdad. Di mana? Universitas Saddam Hussein. Kenapa kau belajar di sana? Gratis. Cocoklah saya mencari beasiswa. Tiap tahun bisa haji, naik bis dari Baghdad ke Madinah. Cocok. Begitu saya selesai kuliah, mau ke Baghdad, Universitas Saddam, dibom George Bush, rata universitas itu dengan tanah. Akhirnya saya pergi ke Maroko. Kalau enggak, udah jurusan Saddam saya ini pulang. Yang kelima, mau mereka turun, Mesiahnya itu mau turun, hancurkan Masjidil Aqsa nih. Ini Masjidil Aqsa. Ini sekarang sudah digali mereka terowongan keliling, terowongan. Nanti Masjidil Aqsa itu akan turun jatuh ke bawah, bam. Baru mereka bangun di atasnya Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon.
Raja Solomon. Mereka mengotak-atik Nabi Sulaiman seakan-akan punya mereka. Quran datang meluruskan, Nabi Sulaiman bukan raja kalian. Nabi Sulaiman adalah nabi, salah satu nama anak Nabi Daud. Nama ayahnya Daud, namanya anak Sulaiman. Kata mereka Solomon. Ada pula penulis Indonesia mengatakan Nabi Sulaiman itu kerajaannya sampai ke Indonesia, ke Yogyakarta, Sleman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa menjawab pertanyaan, kenapa mereka mengambil Palestina? Kenapa anak-anak berdarah di Palestina? Kenapa mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa? Jawabannya karena mereka sedang menunggu Mesias. Mereka membangun negara itu berdasarkan orang komunis dari Prancis, George Jaroudi masuk Islam, ditulisnya buku Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitos. Ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap Yahudi itu gila. Ada satu jenderal Yahudi itu namanya Moshe Dayan. Coba tulis di YouTube, Google Moshe Dayan. Jenderal Moshe Dayan, matanya buta sebelah. Moshe Dayan. Ketika berdiri negara Israel, lalu panglima perangnya namanya Moshe Dayan, mereka kirim pakar mumi yang ada filmnya itu, Mummy Return. Jangan anak manggil bini mumi itu artinya mayat Fir'aun. Dikirimlah pakar mumi ke Mesir menjumpai presiden siapa namanya Bang Iqbal setelah Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Ini mumi Fir'aun ini terjadi kerusakan pada kulitnya, nanti membusuk, harus diobati. Dibawalah mumi ini dari Mesir ke Prancis. Sampai di Prancis, masukkan ke ruangan. Rupanya akal-akalan Yahudi itu aja. Sampai di situ dibuka orang tuh, ditinju si Moshe Dayan itu Yahudi. Kau yang udah mengusir nenek moyangku dulu, katanya. Ada bukunya di rumah. Kan gila itu. 3000 tahun yang lalu dendamnya nggak hilang-hilang sampai sekarang. Kalau kita orang di Nusantara ini dendam paling 7 turunan. Aku dendam kan 7 turunan. 7 turunan nggak sampai 3000 tahun. 50, 350 nya. Yahudi sampai 3000 tahun. Saya sekedar penasaran aja. Enggaklah pula saya mau meninju Fir'aun. Sampai saya ke Mesir, pergi ke samping Sungai Nil, ada di situ namanya Tahrir Square. Di situ ada museum. Naik. Where is Fir'aun? Di mana Fir'aun? Rupanya Fir'aun itu walaupun sudah mati, tempatnya di atas, ke atas tangga, sampai ke atas. Pas mau masuk ke kamar Fir'aun itu bergetar jantung kita. Tiketnya mahal. 100 pon. Beasiswa kita 162. Lebih dari 50% beasiswa. Setengah bulan awak puasa sunat. Masuk ke dalam menengok. Dia di dalam kotak kaca. Dalam kotak kaca tak berbaju, pakai anduk aja. Makanya siapa yang suka pakai anduk keluar? Saya tengok dekat-dekat gini, ini kaca saya tengok, saya perhatikan hidungnya. Rambutnya macam rambut jagung merah. Hidungnya mancung, mulutnya begini. Pas saya tengok matanya, takut pula saya dikedipnya gitu. Kaulah rupanya Fir'aun. Diabadikan Allah. Apa kata Allah? Al-yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan jasadmu, tak hancur. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya menjadi tanda-tanda bagi orang setelahmu bahwa pejabat penguasa akan mati. Makanya perlu juga setelah pelantikan seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dibawa jalan-jalan ke Mesir untuk berkunjung ke Fir'aun.
Itulah akhirnya. Saya kalau ada yang mau buat nanti mau saya jadi guide-nya. Jadi pas di depan Fir'aun itu ceramah kita, wahai bupati, gubernur, wali kota, inilah akhir kalian nanti gitu kan. Bagus kalau ada yang membuat program itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berakhir, bukan main gagahnya dia mengejar Nabi Musa, dikejarnya Nabi Musa, lalu sampai ke Laut Merah itu dipukulkan Nabi Musa, tongkat itu terbelah Laut Merah, Nabi Musa pun lewat. Begitu sampai ke ujung, datang Fir'aun mengejar di tengah, berbalik laut itu, pus, tenggelam, habis. Matinya sangat menyakitkan Fir'aun itu. Matinya macam mana? Tersedak air garam tengah laut. Kalau mau tahu rasanya mati Fir'aun, nanti balik dari sini ambil garam, masuk, habis itu sedap. Begitulah sakitnya Fir'aun. Kan mumi itu banyak, mumi. Kenapa pakar ahli yakin bahwa mumi itulah yang Ramses II yang mengejar Fir'aun itu? Kenapa? Setelah digali, dibuka paru-parunya, ada garam di dalam. Paru-paru kita ini nggak akan bisa mungkin masuk air, karena setiap masuk, makanya waktu sedang minum nggak boleh ngomong. Itulah udah aku bilang suara masuk kan, batuk. Kenapa batuk? Karena begitu air masuk ke dalam, kita langsung otomatis menolak. Paru-paru hanya masuk udara. Ada dua saluran, saluran air, saluran udara. Maka saluran udara ini kalau diisi air dia akan keluar dengan sendiri. Tapi di dalam paru-paru Fir'aun garam. Kenapa? Masuk air garam itu ke tempat napas, itulah mati yang paling menyakitkan. Waktu tenggelam dia apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhan yang disembah Musa dan Harun. Pintu taubat sudah tertutup. Mampuslah kau Fir'aun. Neraka jahanam tempat Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman dan tentaranya. Tiga. Fir'aun, Haman. Haman adalah orang cerdas, penasehat yang selalu menasehati Fir'aun untuk jahat. Tiga. Haman, Fir'aun, wa Haman wa junudahuma, dan pasukan bala tentaranya. Tiga ini kena. Dan hari berganti, musim berubah, pertarungan masih tetap berlanjut. Sampai kapan? Sampai akhir dunia. Dan mudah-mudahan kita, anak cucu kita istiqomah semuanya, insya Allah. Hebat juga pertanyaan ini. Memang orang martabe ini cerdas-cerdas ya. Pertanyaan itu berkualitas. Habis setengah jam untuk satu pertanyaan. Baik, syukur Ustaz. Dari Ahmad belum tadi, Ustaz. Boleh? Baik, dari Ahmad saya bacakan, Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk membuat hati kita tenang ketika berhadapan dengan lingkungan yang membuat kita tidak nyaman? Dikarenakan ada orang yang pilih, tetapi dia juga harus orang lain untuk tidak menyukai kita. Bagaimana tanggapannya Pak Ustaz? Letaknya tenang itu di mana? Bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mulut. Letaknya tenang itu adalah di hati. Berdegup, berdetak, dua jari bawah sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tak berdegup, kasih tahu pimpinan, kain kapan udah siap. Di situlah letak ketenangan itu. Lalu siapa yang menurunkan ketenangan itu? Apa yang dicari orang-orang kaya, pejabat-pejabat, artis-artis di kota metropolitan, kota besar? Makin besar kota, makin hebat. Apa yang dicari? Yang dicari ketenangan. Masuk ke diskotik, masuk ke nightclub, dugem. Orang dugem itu yang mau dicarinya ketenangan. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Macam tahu aja Ustaz nih. Dengar lagu dangdut, enggak juga tenang. Masuk K-pop, enggak juga tenang. R&B, enggak juga tenang. Happy metal, enggak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru enggak tenang. Makan kecubung, mati. Yang dicari itu ketenangan. Padahal ketenangan itu kuncinya kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Yang jahat itu kolesterol, bukan. Yang jahat itu asam lambung, bukan. Yang jahat itu adalah jantung koroner, bukan. Yang jahat itu adalah akal fikiran. Fikiran itu yang jahat. Nanti kalau kau pensiun kau makan apa, anak kau makan apa, bini kau makan apa, kau nggak bisa
bisa jalan lagi, kau bisa ansuran kau banyak, semuanya kredit, mobil kredit, rumah kredit, bini kau pun hampir kredit. Jahat itu pikiran. Makanya apa yang membuat pikiran? Makanya ketika ke rumah sakit, kelihatannya bapak sudah jaga dietnya, makanannya sudah bagus, cuman bapak banyak pikiran. Nah, ini kita kasih obat ya. Ini obat penenang Pak. Akhirnya pas dimakan berhenti berpikir. Pas bangun berpikir lagi. Nanti kalau sudah pensiun makan apa? Makan lagi Pak katanya. Pas bangun pikir lagi. Nanti kalau aku begini mau makan apa? Anak macam mana, menikahkan anak macam mana, digaji tak naik-naik, ini belum cair lagi. Makan lagi Pak katanya, tidur lagi. Makanya orang suka makan pil obat penenang. Artis-artis, pejabat-pejabat, tenang, biar supaya tenang. Pergi ke rumah, tertulis di depan rumah spiritual, mendatangkan ketenangan. Tulisannya apa? How you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu, can, bisa, stop, menghentikan your mind. Bagaimana bisa menghentikan pikiran? Pejamkan mata, amati nafas, hembus, tarik dalam, hembus. Lupakan semua beban, lupakan anak, lupakan istri. Sudah lama lupa Pak. Tarik nafas, fokus pada nafas. Tarik ke atas pelan-pelan. Tahan. Tut, kentut, ada yang terkentut. Buyar konsentrasi. Dalam Islam kita tidak diajarkan bersemedi meditasi. Kosongkan. Coba pas sedang kosong mati kau suul mati. Kosong enak aja kau kosong. Kita tidak diajarkan meditasi, kita tidak diajarkan minum khamar, kita tidak diajarkan pakai sabu narkoba. Kita diajarkan menyibukkan ini sehingga ini ditolong Allah untuk tenang. Asal sudah sibuk ini, makanya tadi selesai sholat saya ajak berzikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa subhanallah 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 subhanallah. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kuatkan dia di sini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tasbih itu 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, Habib, Kiai, Tuan Guru, saya ini sedang susah hati, sedang galau, banyak itu, banyak ini, musibah segala macam. Bagaimana? Kau bersolawat satu hari 1000 kali. Bingung orang nih kok 1000 kali. Tujuannya ketika mulut bersolawat, hati ingat Nabi, ini stop. Makanya orang gila sehat. Kenapa? Dia tak berpikir. Tapi bukan saya ngajak kita gila semua. Yang kita buang dengan zikir itu adalah pikiran-pikiran negatif. Saya menemukan sendiri. Tak dapat saya dari mana? Ketika almarhumah mak saya meninggal, memang pikiran saya. Selalu saya menyalahkan diri saya. Kenapa kau tak bangunkan rumah emak kau? Kenapa kau tak belikan dia mobil mewah? Kenapa kau tak bawa dia jalan-jalan? Kenapa kau tak belikan baju bagus? Kenapa tak kau belikan dia emas? Kenapa tak kau kasih dia? Kenapa? Padahal sudah saya buat semua. Pikiran saya selalu menyalahkan saya. Akhirnya saya menemukan sendiri untuk menghentikan pikiran. Setiap ingat saya bacakan Al-Fatihah. Untuk almarhumah emakku Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saya baca Al-Fatihah, hati saya tenang, pikiran baru saya menemukan, oh, kalau mulut kita sibuk zikir, hati kita berzikir, pikiran kita tenang. Itulah makna ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang tarekat Naqsyabandiyah wajib satu hari 5000 zikir wajibnya. Allah Allah. Allah 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 Allah. Itu maka pikiran kurang dia memikirkan yang negatif dan ditolong Allah. Allah yang menolong kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, oh, zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, duduk di rumah. Di komen orang di Google, di YouTube, di Instagram. Tidak ada lagi yang menenangkan. Zaman dulu jam 2 malam kita bangun tahajud tenang. Zaman sekarang bangun kita jam 2 malam usolli sunat tahajud. Gol. Orang nonton Manchester United, Liverpool.
Gimana kita mau cari ketenangan? Ketenangan itu bukan tengah malam. Ketenangan itu bukan di Makkah Madinah. Ketenangan itu bukan di mana-mana. Bukan menyepelekan Makkah dan Madinah. Ketenangan ada dalam dirimu dengan berzikir kepada Allah. Zikir kata guru saya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga la ilaha illallah. Ya sesuai kondisi. Kalau kebetulan atasan nanya gimana proses kinerja, progres kerja kita ke depan, subhanallah walhamdulillah. Enggak gitu juga. Ya, kalau sedang rapat ya ngomonglah kita. Pas berhenti, kadang orang ini kebanyakan gaya. Pas dekat kawan, pas nggak ada orang main handphone. Kalau saya manusiawi aja, pas lagi tenang zikir, pas lagi kosong zikir, pas ada orang nanya cerita, ngobrol biasa. Tidak usah ini wow dia zikir, oh rupanya kamera online lagi streaming. Oh saya tengok, mak belum ada yang nonton nih. Nah, jadi zikir tak usah banyak-banyak, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Izin Ustaz, satu lagi Ustaz, dari awal Ustaz, bagaimana peranan muslimah dalam bekerja di Martabe menjadi dakwah dan berkah dan sekalian dapat jodoh? Saya termasuk lambat menikah karena mengurus almarhumah emak. 11 tahun saya serumah. 2008 pulang kuliah, 2019 dia meninggal. 11 tahun saya urus. Jadi kalau masalah ngurus sama orang tua, tanyalah sama saya. Jadi kalau sudah ada orang mau, kita mau, tak usah tunda-tunda nikah. Tak usah terlalu banyak berteori. Saya dulu berteori, saya tanya tetangga saya, kawan, "Gimana Pak kita tahu bahwa orang itu jodoh kita?" Kata dia, asal kita tengok bergetar itu jodoh kita. Lama kurun dong, asal tengok perempuan bergetar. Jadi tak usah cari, asal mau dia, mau kita. Nikah itu kesepakatan, tak usah terlalu banyak-banyak berteori. Cerita yang pahit-pahit dulu. Bang, aku ini kerja di Martabe. Jadi kau mesti ikut aku atau aku ikut kau. Nah, jadi jangan, Pak Ustadz Somad, saya sekarang ini bingung ini. Kata suami saya ikut dia di kota tempat dia kerja, sementara saya bekerja di tempat kota saya. Kau sebelum nikah dulu ada kenalan kan? Iya, ta'aruf Pak Ustadz. Terus apa yang kalian bahas? Mie ayam, lontong sayur. Ceritakan yang urgen, yang penting-penting. Kalau udah sepakat untuk hidup bersama, sudikah kau menemani aku sampai ajalku tiba? Setelah itu kau tunggu aku di pintu surga? Kalau kata dia, yes, I do. Oh, udah langsung aja. Kalian yang lajang-lajang, yang laki-laki, jangan kalian datang ke rumah perempuan itu. Kalian bawa pimpinan. Jangan kalian yang ngomong petentang-petenteng, aku mau minang anak bapak. Nggak bisa gitu. Orang tua itu dia mau ngomong sama orang tua. Atau kalian cari Ustadz Iqbal Sulki, Pulungan, Ustadz kita bawa. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima orang tuh. Malah pede kali Ustadz ini. Nah, selama di tempat bekerja, aslinya perempuan itu tak boleh bekerja. Perempuan itu di rumah. Tapi boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Menutup aurat, berhijab. Baju jangan sempit. Karena laki-laki ini tak bisa menengok perempuan baju sempit. Error dia langsung. Jadi pakai baju longgar, pakai hijab. Yang kedua, jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Karena terciumnya bau aroma semerbak rusak juga otaknya. Jadi laki-laki ini otaknya itu rentan. Nengok rusak, mencium rusak. Tapi bukan berarti perempuan disuruh bau bawang, bukan. Ya, parfum secukupnya untuk menghilangkan bau ketiak, bau masam. Jangan sampai dipakai di sana, imam tuh lupa ayat sampai itu. Wala ana abidum ma abadtum, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyad. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, jangan berdua-duaan satu ruangan. Ruang sempit bekerja, berawal dari curhat, witing trisno, jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama.
Kerja dari mulai pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam sama laki orang. Sama laki sendiri 2 jam. Lama-lama bingung mana laki orang, mana laki aku. Curhat ke laki orang. Habis itu mulai curhat merasa nyaman. Tukar-tukaran nomor, WhatsApp, makan bersama. No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Kenapa bisa terjadi macam ini? Udah macam abangku, udah macam kakakku, sudah macam saudaraku, udah macam pakcikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Lalu kemudian jaga komunikasi yang baik dengan suami, dengan istri. Pulang ke rumah, bilang sama dia, aku sudah 12 jam sama orang lain bang, maka handphone ini kumatikan. Quality time. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Kalau sudah di rumah, saya tutup. Saya jalan sama istri saya. Nanti kalau bapak ibu pergi ke mall, jumpa sama orang pakai topi, kacamata hitam, pakai masker, baju hitam, itu saya itu. Engkau sering kadang jumpa di mall, Ustaz Somad ya? Mirip, gue bilang. Dia nggak tahu sedang waktu kita sama keluarga. Kapan lagi saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya? Jadi kita tahu dengan, saya bilang sama istri saya, aku ini macam kain pendek, ditarik ke kaki itu buka kepala, ditarik kepala itu buka kaki. Aku tahu kekuranganku, kelemahanku. Maka 3 hari 4 hari aku di rumah, tutup, kita jalan, kita makan, kita segala macam. Kenapa? Karena supaya begitu juga dengan bapak dan ibu yang sudah sibuk ini, kalau pulang kasihlah. Jangan lagi sudahlah kerja di kantor urusan ini, sampai ke rumah main handphone juga lagi. Datang istrinya mau ngobrol, di fotonya ada orang resek ganggu aja. Nah, karena kebersamaan. Mungkin ibu duit banyak, perempuan, wanita karir, sekolahnya tinggi, tapi di rumah suamimu tetaplah kasih tahu sama dia, bang, memang aku ini anak orang kaya, sarjana, duitku banyak. Kau kan memang salah satu asnaf dari 8 fakir miskin. Tapi walaupun begitu kau tetap imamku, bang. Kau kan tahu aku kerja di tempat tambang emas kan? Jangankan duitku ini bang, nyawa aku kasihkan ke kau. Satu-satunya kesalahanku, laki-laki kepala rumah tangga, dia ingin dihormati dan dimuliakan. Satu-satunya kesalahanku hidup ini bang, satu, mencintaimu. Dunia ini hampa kalau kau tak ada bang. Laki-laki suka kali diomong, betul kan pak? Alah, malu pula orang ini. Nah, walaupun ibu kaya, duitnya banyak, ada asisten rumah tangga di rumah, tapi kalau untuk masak, aku tak bisa masak Pak Ustadz, sibuk. Biarkan asisten itu masak, tapi untuk meletakkannya ke piring, mengasih garamnya, menyajikan ke dia, dimakannya, memang sedap buatan kau ini ya. Siapa dulu mamanya? Ya, kan? Airnya sama, gulanya sama, tehnya sama, kompornya sama, termosnya sama, tapi rasanya bisa beda kalau ibu yang menyajikan. Jangan sampai nanti suami itu berubah rasa. Pas mau Idul Fitri, pulang pembantu, bukan cuma anak itu nangis, laki pun menangis. Baru kalian tahu rasanya. Berapa banyak sekarang laki-laki berselingkuh karena istri terlalu kaya, terlalu hebat, terlalu kuat. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah dilemahkan, psikologisnya terganggu. Senapang angin pun tak hidup. Pas ditanya, ditangkap sama polisi, kenapa kau berselingkuh? Saya lebih tertarik dengan pembantu saya daripada istri saya. Kenapa? Psikologisnya terganggu. Makanya kalian yang perempuan yang berkarir yang hebat, muliakan suami kalian. Bilangkan kaulah imam. Kalau tak ada kau, aku tak bisa sembahyang bang. Itu tidak bohong. Memang kalau tak ada imam, cuma mau sholat. Muliakan dia, besarkan hatinya, hebatkan dia. Aku ini nggak ada apa-apanya. Aku ini anak orang susah. Sementara kau anak orang kaya. Kau bekerja di tambang emas. Tak usah sebut-sebut itu bang. Emas itu bagiku hanya setumpuk tanah busuk. Kau lah yang paling mulia. Nah, gitu. Kau lah pangeran kodokku bang. Itulah yang dapat saya sampaikan subuh ini.
Saya sangka tadi tak bisa lama-lama tausiah ini. Rupanya bersama dengan orang-orang yang hatinya tulus ikhlas ini, ngomong pun bisa panjang lebar. Kenapa? Karena yang ada di hadapan saya ini orang-orang yang amanah. Amanah itu A-nya akidah, M-nya adalah mujahadah. Ustaz kok tahu? Itu ada tulisannya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, akhirnya kita masih bersama masuk surga bersama Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina orang-orang yang sudah berbuat bagi kami. Allahumma ja'al a'malana ibadatan lana, jadikan segala aktivitas kami ini menjadi ibadah karena kami lakukan karena Engkau ya Allah. Anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, kami di tempat bekerja ini beda ayah beda ibu, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang tulus dan ikhlas dalam beramal hidup dan mati ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al mu'minin, bangkitkan kami di akhirat bersama orang-orang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Usolli sunnatal isyraq pakai rakaataini lillahi ta'ala. Saya salat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Terima kasih, mohon maaf saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.